Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 043. Loh Dirga, kenal sama Fai. Sapa dokter volunteer yang tentu saja mengenali Dirga karena anak itu adalah siswa percontohan. Iya dok, kebetulan kita sebangku pas ujian, jawab Dirga segera menghampiri Fai. Itu temennya dibantu belajarnya napa, tensinya rendah banget mungkin dia stres gara-gara ujian ini, pesan dokter. Dia sudah bantu saya kok dok, hanya sayanya aja yang otaknya rada anu, jadi sulit nangkep materinya, sahut Fai. Nggak apa-apa semakin banyak belajar nanti pasti akan paham juga, imbuh dokter tadi menghiburnya. Ya udah dok, permisi kita berdua pulang dulu ya, pamit Dirga. Iya hati-hati di jalan. Begitu tiba di dalam mobil, Dirga segera membantu Fai memasang safety beltnya. Iya, menatap perempuan itu dengan tatapan cemasnya. Kamu nggak apa-apa? Tanya Dirga lagi merapikan rambut Fai dengan penuh perhatian. Aku udah membaik, tadi pusing banget sama kram juga, jawabnya. Beneran udah membaik? Tanya Dirga khawatir. Fai hanya mengangguk. Kok tiba-tiba tensi kamu rendah banget kata dokter tadi, kamu lagi kepikiran apa? Aku nggak mau kamu sakit, aku nggak mau anak kita kenapa-napa juga, ucap lelaki itu. Iya maaf, aku akan jaga kesehatan, aku akan jaga diri lebih baik lagi, ucapnya menyesal. Jawab dulu pertanyaanku tadi Fai, kamu kenapa? Kalau kamu jadi mikir berat gara-gara aku tidak sadar udah berbuat salah, kamu bilang, nanti kalau aku tetap nggak tahu akan terus mengulanginya lagi dan bikin kamu mikir, pintanya. Enggak Dirga, kamu udah baik banget kok sama aku, ucapnya. Terus kenapa bisa begini? Aku kurang belikan makanan yang bergizi ya mungkin? Tanya. Lagi. Enggak Dirga bukan begitu, jadi aku mau cerita tapi kamu jangan marah ya, kata Fai. Ya udah kamu cerita Gi, janji aku nggak akan marah, ucap Dirga dengan lembut. Aku kepikiran Sarah dari semalam, aku sangat mencemaskan dia, sampai-sampai aku tidak bisa tidur, apalagi lihat kondisi terakhir dia kayak gitu, ucapnya. Dirga tampak menghela nafas panjang. Ia memegang tangan Fai, tidak salah apa yang dilakukan Fai karena Sarah adalah sahabatnya tapi dia ingin Fai tetap jaga kesehatan demi anak mereka juga. Ya udah biar kamu lega, nanti sore setelah kamu benar-benar membaik kita jengukin Sarah ya, ucap Dirga. Fai mengangguk senang. Tapi janji dulu sama aku ya, imbuhnya. Janji apa? Tanya Fai was-was menoleh ke arah Dirga. Janji setelah tahu keadaan Sarah bagaimanapun kondisinya untuk tidak stres lagi, pinta Dirga. Iya Dirga aku janji, ucapnya semangat. Ya udah kamu pingin makan apa hari ini? Si dede bayi lagi mau makan apa? Kita beli. Abis ini, kata Dirga. Seblak. Jawab Fai dengan berbinar. Itu kan pedas, emang nggak apa-apa? Tanyanya. Nggak usah pesen yang pedas buat aku, yang level 1 aja nggak apa-apa, yang penting seblak, pinta Fai. Ya udah ayo, yang penting nanti dihabisin ya, kata Dirga. Fai lagi-lagi mengangguk. Mobil Dirga pun melaju meninggalkan area parkir sekolah, sementara itu tampak juga Saka yang sedang motoran melesat cepat meninggalkan area parkir mungkin akan segera menjenguk Sarah di sekolah. Sementara itu di tempat tinggal Irgi, Cindy yang sedang main ke rumahnya sepulang sekolah ini tampak sedang menikmati cemilan yang disuguhkan oleh lelaki itu. Ada kue kering dan keripik di meja tersebut. Kok sepi? Papa sama mama kamu kemana? Tanya Cindy. Ya masih kerja belum pada pulang, kita aja yang pulang sekolahnya kepagian, gara-gara ujian 1 mapel doang, jawab Irgi kembali dari kamarnya telah berganti pakaian. Oh gitu, aku main kesini orang tua kamu nggak marah kan?
Tanya Cindy sambil terus ngemil. Ngapain marah? Ada-ada aja. Ya karena cemilannya aku habisin, jawabnya. Mau minum apa? Tanya Irgi lagi sambil melangkah ke dapur. Apa aja asalkan ada esnya, jawab Cindy. Minum es leci mau? Tanya Irgi dari depan kulkas. Mau, jawab Cindy menyusul Irgi ke dapur. Tapi kasih gula agak banyak ya, soalnya lecinya pasti agak asam, imbu Cindy yang berdiri di belakang Irgi. Aduh kaget. Kenapa tiba-tiba muncul di sini sih? Tanya Irgi buru-buru mengambil leci dingin dari dalam kulkas. Habisnya kamu lama, makanya aku susulin ke sini, kata Cindy tertawa kecil. Gulanya mana Ir? Aku mau ambil sendiri kalau kemanisan nanti nggak enak, katanya. Itu di wadah yang ada tulisannya, gula, warna putih, tunjuk Irgi ke deretan wadah bumbu dapur di depan Cindy. Oh oke. Ucapnya sambil meraih wadah tersebut, sementara Irgi tampak melahap leci dingin tadi. Mau tahu caranya biar lecinya nggak berasa asam? Tanya Irgi lagi. Gimana emang? Tanya Cindy. Sini, ucapnya menarik lengan Cindy lantas membuka bibirnya, dan memaksa mencium Cindy. Irgi mendistribusikan leci di bibirnya itu ke mulut Fai lantas memaksa si buah tadi masuk ke dalam dengan mendorongnya menggunakan lidahnya sendiri. Dan berakhir dengan acara keluman pertama bagi Cindy. Irgi terus memepet Cindy hingga tubuh gadis itu mentok ke kitchen set, aksinya terus berlanjut hingga leci di dalam mulut Cindy hancur tertelan berserta salivanya. Irgi menarik kepalanya dan memandang Cindy penuh cinta, gadis itu tampak kikuk dibuatnya. Yang tadi itu namanya Candy Kiss, orang-orang biasanya pakai permen lakuinnya. Berhubung di sini adalahnya leci ya pakai leci aja, ungkap Irgi. Cindy hanya mengangguk salah tingkah. Mau lagi? Tanyanya. Hah? Cindy tidak bisa berkata-kata. Aku bakalan ngasih tahu yang lainnya kalau kamu mau, tapi nggak di dapur, ucap Irgi. Di mana? Tanya Cindy kemudian. Tanya di mana berarti kamu mau kan? Tanya Irgi. Karena udah sayang, jadinya mau, kata Cindy malu. Irgi mengacak puncak kepala Cindy dengan gemas. Ya udah ayo ikut aku, Irgi menarik lengan Cindy meminta untuk mengikutinya. Langkah Irgi terhenti di depan sebuah kamar, ia membuka pintu bercat hitam tersebut. Dan mengajak Cindy masuk. Kita nggak akan macem-macem kan? Tanya Cindy khawatir. Enggak kok, sini duduk sini, kata Irgi enteng, meminta Cindy untuk duduk di ranjangnya. Cindy mengikuti saja permintaan lelaki tersebut. Gadis itu duduk kikuk di sebelah Irgi. Jangan takut aku nggak akan macem-macemin kamu kok, bisik Irgi. Kamu nggak mau kayak dua sahabat kamu, mereka udah pada nikah. Tanya Irgi, membuat Cindy agak terkejut. Maksudnya? Tanya Cindy resah. Irgi menggapai keras seragam Cindy dan melepas satu kancing baju di sana, dengan cepat Cindy segera menghentikan aksi Irgi. Jangan Irgi, lebih baik kita jangan kayak gini. Enggak Cindy, cuma lihat. Masa lihat aja nggak boleh? Cuma lihat? Tanya Cindy polos. Iya cuma lihat, masa nggak boleh? Katanya tadi sayang, kata Irgi. Beneran ya cuma lihat, ucap Cindy memastikan. Iya sayang, kata Irgi lagi sambil melepaskan tangan Cindy dari memegangi bajunya itu. Lelaki tersebut lantas membuka satu kancing baju seragam Cindy lagi dan mulai tampaklah wujud perisai pelindung dari balik seragam itu. Irgi membuka satu lagi dan satu lagi hingga ia menghentikan aktivitasnya dan memandangi area bagian depan dari tubuh gadis itu. Udah ya Irgi, aku malu, ucap Cindy sambil berniat memasangkan kembali kancing bajunya. Jangan dulu, cegah Irgi. Kenapa? Pegang bentar boleh? Tanya Irgi.
Hah? Pegang? Tanya Cindy kembali khawatir. Iya. Pegang aja kok, cuma bentar, tukas Irgi. Ia penasaran sih soalnya kayaknya empuk gitu, kata Irgi lagi. Tapi, nggak boleh ya? Tanya Irgi memasang muka murung. Iya udah boleh, kata Cindy pasrah. Dengan semangat Irgi segera menarik perisai pelindung berwarna pink berenda itu, dan tangannya menyelinap masuk memuaskan rasa penasarannya. Bukan lelaki namanya kalau mudah puas dengan keinginannya, ternyata Irgi tidak hanya memegangnya saja namun juga sedikit meremasnya membuat Cindy merasa tidak nyaman. Irgi kembali Cindy demi biar gadis itu merasa lebih tenang, namun saat sedang melakukan aksinya suara klakson di depan rumah membuyarkan aksinya. Irgi. Seruan dari orang yang dikenal itu membuat Irgi segera memisahkan diri dari Cindy. Kesempatan ini dipergunakan Cindy untuk segera merapikan dirinya dan ia segera menyusul Irgi keluar dari kamar. Begitu ia sampai di teras depan, Cindy melihat Saka rupanya tadi yang memanggil nama pacarnya ini. Oh rupanya ada Cindy juga. Sapa Saka begitu menyadari kehadiran sahabat Sarah ini. Nggak ganggu kalian kan? Tanya Saka. Cindy dengan wajah yang agak pucat menggeleng tersenyum. Bagaimana ia tidak syok Irgi yang dia nilai begitu baik ternyata punya sisi lain yang suka persuasif dengan kata-katanya. Kalian lanjutin dulu kalau gitu ngobrolnya aku tunggu di dalam sambil ngemil, kata Cindy. Cindy terlihat melamun, ia memikirkan sikapnya sendiri pada Irgi, apakah dia harus marah atau tidak. Tapi ia tidak merasa tindakan Irgi tadi menyakitinya secara fisik. Ia menghela nafas dalam-dalam berusaha menenangkan perasaannya sambil melihat ke arah teras. Ia melihat Irgi dan Saka terlibat dalam percakapan yang serius. Tangannya masih tidak berhenti mengambil keripik kentang itu dari dalam kemasannya. Rupanya kedatangan Saka hari ini adalah untuk memberitahukan pada Irgi jika dirinya telah membakar markas Piver malam itu dan dia berharap agar teman-temannya lebih berhati-hati lagi waspada jika ada serangan balasan dari pihak mereka. Saka juga mengingatkan Revan dan Robert agar para anggota inti itu menyebarkan berita ini pada seluruh member Sukit. Lo juga awasin Cindy, kita nggak pernah tahu orang-orang terdekat kita jadi incaran. Kata Saka. Iya kak gue ngerti, gue juga nggak bisa nyalahin lo atas aksi vandalisme lo yang bakar markas mereka. Gue tahu lo lakuin itu demi dendam lo ke Edward yang udah celakain Sarah kan. Kata Irgi. Iya Sarah harus fisioterapi abis pengobatan ini, demi bisa memulihkan saraf kakinya yang cedera dan mempengaruhi kemampuannya berjalan ini, ucap Saka. Nanti sore gue sama Cindy rencana mau nengokin Sarah, tukasnya. Oh iya gue tunggu di sana ya. Begitu Saka telah pamit pulang, Cindy pun bergegas mencangklong tasnya dan minta pada Irgi agar dianterin pulang juga. Ia was-was jika lelaki itu masih berniat melanjutkan aksinya seperti di dalam kamar tadi. Loh kok buru-buru mau pulang? Tanya Irgi begitu ia masuk ke ruang tamu, meninggalkan bekas puntung rokok di asbak meja teras sisanya ngobrol bersama Saka tadi. Iya, udah sore ini, kata Cindy gugup mencari alasan, padahal jelas-jelas matahari masih mengorbit tinggi-tingginya. Belum juga jam 2 udah sore aja. Santai dulu, entar aku anterin pulang kok, jangan khawatir. Kata Irgi menyusul duduk di samping Cindy sambil menarik pelan tas Cindy dari bahunya dan meletakkannya kembali ke meja, dan mau tak mau akhirnya Cindy kembali duduk lagi. Kamu takut ya? Tanya Irgi kemudian dengan nada berhati-hati. Gadis itu hanya mengangguk. Takut kenapa? Takut kayak yang di kamar tadi, tebak Irgi. Lagi-lagi Cindy mengangguk. Ya udah kita kan nggak di kamar lagi sekarang, kita duduk santai berdua di ruang tamu, jelas aku nggak akan aneh-aneh kayak tadi, ucap Irgi meyakinkan.
Mau pulang aja Irgi, nggak apa-apa kan? Tanya Cindy. Kamu nggak percaya sama aku? Tanya Irgi agak tersinggung. Bukan begitu Irgi, aku percaya kok sama kamu, kata Cindy meyakinkan. Irgi mendengus, sambil membuang mukanya. Kamu marah? Tanya Cindy menarik lengan Irgi. Ya kecewalah, pacar sendiri nggak dipercaya, gerutu. Siapa bilang aku nggak percaya? Aku percaya kok. Jadi gitu. Irgi sinis. Jadi gitu kenapa? Sebelum Saka datang tadi kita baik-baik aja loh, pas dia baru dari sini kita jadi berantem, kamu bandingin aku sama dia. Tuduh Irgi tidak beralasan, dia hanya menunggu. Saat Cindy minta maaf saja, dan dia akan melanjutkan niatnya. Kenapa jadi bandingin kamu sama Saka? Kamu tuh maunya gimana sih? Harusnya aku yang marah karena kamu kayak gitu tadi ke aku waktu di kamar, kata Cindy sakit hati. Jadi kamu mau marah? Ya udah marah aja. Sampai puas. Udah Irgi jangan marah, aku minta maaf, kata Cindy. Irgi tersenyum dalam hatinya, ini momen yang dia tunggu. Irgi aku minta maaf, ya udah aku nggak jadi minta dianterin pulang dulu, kata Cindy lagi. Namun Irgi tetap berakting marah dengan diam tanpa menyahut. Irgi maaf, kamu dengarkan aku minta maaf. Tanya Cindy mengguncang lengan Irgi. Irgi tiba-tiba mendorong Cindy hingga gadis itu mentok di sandaran sofa. Dengan tatapan mata tajamnya ia menumbuhkan rasa takut Cindy padanya. Jangan marah, kan aku udah minta maaf, kata Cindy memohon. Tangan Irgi mencengkeram bahu Cindy, hingga gadis itu meringis kesakitan. Jangan bikin aku marah lagi. Atau kamu akan nyesel. Iya. Cindy mengangguk sekilas. Perlahan Irgi kembali mendekatkan wajahnya ke gadis itu, jempolnya mengusap lembut bibirnya. Namun belum tuntas juga keinginannya suara derum mobil yang masuk ke garasi samping, jadi merusak suasana hati Irgi. Siapa yang datang Irgi? Tanya Cindy. Melongok ke arah garasi, sekalian menghela nafas lega. Nyokap, katanya tadi pulang sore dari bekerja. Belum sempat Irgi menjawab, sang mama sambil menenteng tas kerja masuk dari arah pintu depan. Untung saja mereka berdua sudah saling jaga jarak saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Cindy dan Irgi kompak. Sang mama yang semula berjalan cepat menuju ruang tengah begitu mendengar suara perempuan langsung balik badan dan melihat ke arah kursi ruang tamu. Sore tante, sapa Cindy dengan senyumnya. Sorry, cantik sekali, temennya Irgi. Tanya wanita paruh baya tersebut. Pacar ma, sahut Irgi membuat rona wajah Cindy kian bersemu. Oh calon mantu rupanya, udah pada makan belum? Tanya wanita itu dengan ramah. Mama tumben jam segini udah pulang. Lihat soalnya mama izin pulang cepat ada urusan di rumah nenek kamu. Ajak makan dulu Irgi, lanjutnya. Makasih tante, Cindy masih kenyang. Namanya Cindy. Bagus banget, cantik kayak orangnya. Udah dong mujinya itu biar tugas Irgi. Saka memasuki ruang rawat Sarah ia segera menghampiri perempuan yang sedang bermain HP tersebut. Bosen ia nunggunya. Maaf tadi mampir ke tempat Irgi dulu sebelum kesini, kata Saka duduk di kursi samping Mama Rika. Lumayan bosen pingin jalan-jalan, keluh Sarah. Ayo aku temenin, tadi aku udah ambilin kursi roda di lobi emang punya rencana ngajak kamu jalan-jalan, ucap Saka bersiap untuk berdiri. Hati-hati lo ya kalau jalan-jalan. Iya ma. Saka abis ini mama pulang, nitip Sarah ya. Pasti ma, mama juga hati-hati. Kini Sarah dan Saka keluar menyusuri koridor rumah sakit,
Dengan Sarah duduk di kursi roda didorong oleh Saka, sementara infusnya tergantung di bagian belakang sandaran. Dengan satu port di sana. Saat mereka sedang berjalan santai di area taman, tiba-tiba dari arah parkiran Saka dan Sarah melihat seorang ibu hamil bersama suaminya yang menenteng tas besar turun dari motornya. Sepertinya ibu-ibu itu akan melahirkan, gumam Sarah. Saka melihat pria tadi sambil menenteng tasnya kesulitan menuntun sang istri dengan perut besar yang terlihat merintih kesakitan. Saka, berikan saja kursi roda ini pada ibu itu, bantu aku duduk di salah satu bangku taman ini, pinta Sarah. Tapi Saka terlihat ragu. Kasihan ibu itu, Saka pasti lagi sakit banget, apalagi ruang persalinan dari sini masih jauh, pinta Sarah lagi. Tapi kamu juga butuh kursi ini, Ra. Aku bisa menunggu lagi, kalau ada kursi roda yang kosong berikutnya, sedangkan ibu itu kondisinya darurat, Saka, pinta Sarah. Baiklah kalau begitu. Saka mengangkat tubuh Sarah dari kursi roda ala gendong pengantin dan mendudukannya di bangku taman, dan ia segera berlari menuju parkiran. Memberikan kursi roda tersebut pada wanita itu. Dari jauh Sarah memperhatikannya. Sesekali juga melihat ke arah kakinya. Entah aku kesulitan berjalan untuk sementara atau selamanya, tapi selama aku masih dikelilingi orang-orang yang menyayangiku, aku kuat ya Allah, batin Sarah.